Halo sahabat Forex dan para pejuang Forex yang masih mencari cara untuk menjadikan trading Forex ini sebagai mata pencarian utama dan memperoleh penghasilan yang konsisten. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa sebenarnya yang diperdagangkan pada transaksi Forex online ini, dan juga mungkin masih banyak di antara kalian yang bertanya, kenapa bisa jual terlebih dahulu padahal belum membeli barangnya. Langsung kita mulai. Sahabat Forex, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai legalitas dari transaksi Forex online di Indonesia. Trading Forex di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 yang mengatur perdagangan berjangka dan komoditi. Perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. Jadi sahabat Forex, trading Forex di Indonesia ini masuk ke dalam perdagangan berjangka. Dengan kewajiban untuk menyetorkan margin atau deposit terlebih dahulu apabila sahabat Forex bertransaksi di perdagangan Forex ini. Trading Forex sendiri masuk ke dalam sistem perdagangan alternatif atau SPA. Sistem perdagangan alternatif itu adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan di luar bursa berjangka secara bilateral dengan menarik sejumlah margin sebagai jaminan yang didaftarkan di lembaga clearing berjangka. Jadi, transaksi Forex di Indonesia yang menjadi transaksi Forex yang menjadi objek perdagangannya adalah kontrak derivatif, bukan objek fisiknya. Jadi seperti bertransaksi emas atau logam mulia, bukan logam mulia yang diperdagangkan, tetapi adalah kontraknya. Atau ketika bertransaksi di perdagangan mata uang, bukan mata uang yang diperdagangkan, tapi adalah kontrak derivatifnya. Perdagangan ini sendiri dilakukan di luar bursa berjangka, ya, atau disebut juga dengan OTC, over the counter. Sehingga perdagangan Forex ini tidak ada bursanya. Bursa hanya mencatat setiap transaksi yang dilakukan pada perdagangan berjangka ini. Dan juga transaksi pada perdagangan alternatif ini dilakukan secara bilateral, artinya antara dua belah pihak, yaitu antara trader atau investor dengan pedagang berjangka, ya, dengan pedagang berjangka. Artinya ketika trader atau investor itu mau membeli emas, pedagang itu harus menerima ordernya. Atau kebalikannya, ketika mau menjual, pedagang harus siap membeli. Sehingga pedagang berjangka itu juga disebut sebagai risk taker. Banyak orang yang menyebutkan itu adalah bandar. Jadi memang kalau misalnya disebut bandar, boleh saja disebut bandar karena memang perdagangannya seperti itu. Dua belah pihak antara pedagang dan trader atau investor yang dijembatani oleh perusahaan pialang berjangka. Dan semua transaksi ini yang didaftarkan di bursa berjangka, dicatat di bursa berjangka, dan juga untuk keuangannya didaftarkan di lembaga clearing berjangka. Apa itu kontrak derivatif yang menjadi subjek perdagangan pada transaksi Forex di dalam sistem perdagangan alternatif? Jadi kontrak derivatif itu adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada komoditi. Ya, komoditi ini adalah subjek perdagangannya. Bisa berupa jasa, ya, bisa berupa barang. Sedangkan dalam kontrak derivatif ini adalah objek turunan, ya, dari perdagangan berjangka atau dari kontrak berjangka.
Ini adalah objek yang diperdagangkan pada transaksi forex online, adalah kontrak derivatifnya. Kontrak derivatif itu ada dua, satu kontrak beli, kemudian yang kedua adalah kontrak jual. Trader atau investor dapat membeli kontrak beli jika hasil analisa atau prediksinya harga akan naik. Jadi, jika membeli kontrak beli atau membuka posisi kontrak beli, keuntungan didapat ketika harga saat menutup posisi ya atau pada saat penyelesaian itu naik. Sehingga harga penutupan menjadi harga jual. Jika membeli ya atau membuka posisi, jika membeli kontrak jual, keuntungan didapat ketika harga saat penutupan posisi itu turun ya, sehingga harga penutupan menjadi harga beli. Artinya ketika sahabat forex klik jual pada aplikasi trading forexnya itu adalah membeli kontrak jual. Jadi ketika melakukan klik sell ya, itu adalah saat sahabat forex membeli kontrak jual dengan harapan harga kemudian akan turun ya, kemudian ditutuplah pada saat harga turun tersebut. Jadi sekali lagi, kontrak beli keuntungan didapat ketika harga saat menutup posisinya naik ya, atau harganya lebih tinggi daripada harga pembukaan. Kemudian kebalikannya, membeli kontrak jual keuntungan didapat ketika harga saat menutup posisi itu harganya turun, sehingga harga penutupan menjadi harga beli. Saya rasa ini dapat menjawab pertanyaan mengapa kita bisa klik jual terlebih dahulu padahal belum membeli. Karena sebenarnya dua-duanya adalah membeli kontrak beli dan membeli kontrak jual. Contoh sahabat forex membeli di pair, melakukan transaksi di pair euro USD. Kontraknya itu adalah sebesar 100.000 unit per lot. Jadi ketika sahabat forex melakukan transaksi di pair mata uang, sebenarnya yang dibeli adalah 100.000. Jadi contoh posisi beli, buka posisi beli satu lot di harga 143400 ya. Membeli satu lot euro USD di harga 143400. Itu artinya sahabat forex membeli 100.000 euro terhadap US dollar. Kemudian tutup posisi di harga 1.43485. Sehingga perhitungannya menjadi, ada perhitungan jual beli ya, harga jualnya di 1.43485. Dikurangi harga beli, di mana harga pada saat membuka posisi itu di 1.43400. Sehingga mendapatkan selisih 0.00085. 0.085 ya, sehingga perhitungannya adalah 0.00085 dikali kontraknya atau 100.000 dikalikan dengan satu lot. Nah, keuntungan 0.00085 ini adalah keuntungan untuk per 1 euro. Sedangkan kontrak pada pasangan mata uang adalah 100.000 unit ya, sehingga perhitungannya harus dikalikan 100.000. 0,0085 dikali 100.000 dikali satu lot, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar 85 US dollar. Bagaimana kalau membeli 0,1 lot? Ya tinggal dikali 0,1 lot saja. Atau ketika membeli 0,2 lot tinggal dikali 0, contoh yang kedua, jika sahabat forex melakukan transaksi di pasangan mata uang di pasangan XAU USD atau pada gold. Kontrak gold sendiri itu adalah sebesar 100 troy ounce per lotnya. Buka posisi jual satu lot di harga 1750.755. Ini per 1 ons. Harga 1750,755 ini adalah per 1 onsnya. Per 1 ons harga
$1.750,755 dolar. Ya, kemudian tutup posisi di harga 1.752.500. Sehingga selisihnya adalah harga jual, di mana harga jual ini adalah harga buka posisi di 1.750.750, kemudian ditutup di harga 1.752.500 yang kemudian menjadi harga beli, sehingga ada selisih sebesar minus 1.750. Perhitungan kerugiannya menjadi minus 1.750. Ini adalah sebesar per 1 onsnya, sedangkan kontraknya sendiri adalah 100 ons, sehingga perhitungan untung ruginya adalah 1.750 dikali 100 ons dikali 1 lot, sehingga mendapatkan kerugian sebesar 175 US dollar. Ya, karena ketika menjual kemudian harganya turun, ya, sehingga ketika menjual kemudian harganya naik, sehingga harga belinya menjadi lebih tinggi. Demikian sahabat forex bisa saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan dari sahabat forex dan pejuang forex yang masih mencari cara untuk menjadikan trading forex ini sebagai mata pencarian utama dan mendapatkan WD yang konsisten. Semoga bermanfaat. Salam profit, salam WD. Jangan lupa kalau Anda suka video ini, di like ya, di subscribe, kemudian share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam WD, salam.